Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, mohon maaf di beberapa minggu ini, di bulan-bulan ini, saya sangat jarang sekali hadir bersama sedulur sedayana, wabil khusus di media sosial YouTube yang seperti biasa saya ataupun kami gunakan YouTube ini untuk salah satu media dakwah, saling memberikan wasiat dalam kebaikan, saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Namun apalah daya, badan ini terbatas, tidak bisa nyumponi segala urusan, tidak bisa nyumponi segala perkara. Kebetulan saya sangat repot sekali membagi waktu karena posisinya seperti hanya banyak jadwal ceramah, jadwal kajian, apalagi di bulan-bulan seperti ini yang banyak acara-acara PHBI seperti Muharram dan yang lainnya. Dan belum lagi saya kadang ngeruat rumah dan sebagainya, bahkan badan ini sampai ngedrop dan ini sampai di kop nih. Ini depan belakang karena mungkin udah kecapean masuk angin, udah sedikit capek. Bahkan sebenarnya saya jarang membahas sebuah perkara itu bentuknya live gitu, tapi karena daripada enggak gitu kan, yang semoga saja bisa bermanfaat untuk saya dan untuk seluruh sedayana. Intinya mohon maaf saya tidak belum membalas komentar sedulur sedayana yang langsung hadir bersama saya live pada kesempatan kali ini. Intinya yang mengucapkan salam, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk sedulur sedayana. Semoga kita senantiasa diberkahi Allah. Jadi sekali lagi karena kesibukan saya biasanya bikinnya video-video ketika membahas ini bikin offline, diedit oleh saya sendiri ataupun oleh admin, oleh murid. Tapi karena keterbatasan waktu, barusan saja tamu baru pulang, siang ada acara, kadang ngeruat rumah, kadang ngaji, malam kadang ngaji, kadang ada tamu. Aduh repot sekali saya bagi waktunya. Tapi doanya dari sedulur sedayana, semoga Allah memberikan saya kesehatan dan sehatnya digunakan untuk taat kepada Allah bukan untuk maksiat. Dan Allah memberikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusan-urusan saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intinya begini, kemarin ya atau kapan saya lupa lagi atau 2 hari yang lalu, intinya saya mendapatkan kiriman sebuah video ceramah seorang kiai dari NU, bahkan katanya adalah pengurus mutasyar, apa itu teh, mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Apakah ini di pusat atau di provinsi atau di kabupaten, walau alam saya tidak tahu. Intinya Bapak Kiai ini sedang ceramah, kabarnya sih di salah satu pondok pesantren yang ada di kota Tasikmalaya kalau ini infonya. Ya mohon maaf kalau saya salah. Mungkin saya nanti juga akan ngasih videonya ke seluruh saya diginiin aja gitu biar seluruh saya juga yang belum lihat, belum nonton bisa bisa tahu gitu isi videonya itu seperti apa. Biasanya kan sekali lagi kalau saya bikin open enak tuh kan, saya komentar terus diedit sama admin atau saya sendiri video yang sedang dibahasnya. Tapi mohon maaf lah, mohon dimaklum oleh sedulur sedayana daripada saya tidak menyampaikan sedikit pun dalam segala permasalahan urusan agama ataupun bangsa, makanya saya sambil live aja. Aduh, mohon maaf ini sekali lagi untuk sedulur sedayana yang ngucapin salam atau apa, saya belum jawab apalagi yang bertanya karena biar saya fokus membahas dulu permasalahan ini. Jadi di dalam video ini si kiai ini, kenapa saya di judul ditulis menghina, karena ya sangat-sangat orang yang tidak berakhlak dan tidak bermoral, apalagi jika dia itu seorang kiai atau dicap kiai oleh masyarakat. Karena saya sering mengatakan orang yang dicap kiai ajengan Gus, Romo Yai, Ustadz, intinya ulama oleh manusia belum tentu juga dicap sama oleh Allah. Bisa saja orang dicap ulama oleh manusia belum tentu dicap sama oleh Allah. Jadi syukur-syukur semoga kita memiliki ulama-ulama yang dicap ulama oleh manusia ya juga dicap ulama oleh Allah gitu, yaitu ulama-ulama ukrawi, ulama-ulama warasatul anbiya, penerus perjuangan para nabi, wabil khusus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga doa kecapean deh. Saya sampai di kop sampai ini, aduh ini juga masuk angin pokoknya, ini udah benar-benar lelah, capek. Intinya dia dalam ceramahnya itu mengatakan si Rizik lah. Si Rizik juga nggak bisa mendirikan khilafah, katanya seperti itu. Ya Allah ya Robbi, ini omong-omongan.
Udah keluar dari seorang yang katanya kiai, seorang ulama, udah tua lagi, udah sepuh. Biasanya orang yang sudah sepuh, udah tua itu dalam sikap ataupun tutur bahasa akan lebih bijaksana, saudara. Seperti saya sering mengatakan, seperti apapun seandainya seorang habaib memiliki kesalahan, kalau kita berani menegurnya, tegur dengan secara baik-baik. Apalagi ini disebut kesalahan-kesalahan apa gitu, negur-negur apa gitu. Saya liar itu nggak bandungan ya jalma teh. Ya Allah ya Robi. Coba silakanlah sebelum saya komentar, saudara-saudara mungkin kalau ada yang belum nonton, belum lihat atau belum mendengarkan isi ceramahnya seperti apa, biar paham dulu gitu. Syukur kalau yang sudah lihat. Ini saya ada 2 video ya. Nah. Tunjukkan ke air di Timur Tengah yang negara khilafah, tunjukkan ke air. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu hari ini gara-gara khilafah, yaitu Muawiyah Abu Yazid membunuh Sayyidina Husain dan keluarganya hampir 40 sampai bayi-bayi hari ini seluruh Muawiyah gara-gara khilafah Yazid bin Muawiyah. Indonesia negara kesepakatan yang memberikan merdeka bukan hanya Islam. Di sini ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, sekarang ada tambah Konghucu. Negara kesepakatan, betul-betul. Dan ini sudah disepakati, betul-betul. Ketiga apa? Siap niru mana? Niru ke. Jadi khilafah bukan ajaran Islam, tapi sejarah Islam. Saya itu kalau di Mesir, bagaimana lahirnya khilafah? Beliau tahu banget kan. Ini rekaman jangan disebar ya. Rekaman jangan disebar katanya. Ya. Nggak boleh, hanya untuk kiai, nggak boleh. Oh, super, Aduh, liar. Sebab sekarang ini kata Gus Dur sebelum meninggal. Saya udah geli nih pengen komentar. Kalau Anda nggak pede dengan omongan Anda, kenapa ngapain takut disebar? Kalau Anda merasa benar dengan apa yang Anda sampaikan, kenapa Anda mesti takut disebar? Ini video, mohon maaf nih nggak jelas karena saya sekali lagi nggak ngedit offline. Ini video live langsung, jadi si pihak pesantren, mungkin pihak panitia langsung live tuh, maksudnya live streaming di sininya juga tuh, live streaming. Ya udah disebar lah. Terus pertanyaannya, ngapain Anda mesti takut disebar gitu? Kalau apa yang Anda sampaikan merasa benar dan tidak bertentangan gitu dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda mesti takut disebar? Karena saya belum pernah mendengar ulama-ulama dari FPI, apalagi Habib Riziknya langsung, dia ngomong lagi ceramah sekeras setegas apapun, dia bilang, "Tolong ya jangan dipilih, jangan disebar." Karena saya tahu Habib Rizik dan para ulama-ulama yang ada di FPI itu bukan bencong gitu kan. Apa bencong? Bencong itu banci gitu kan. Ya saya bilang, bukan bilang jadi entarnya jadi dibalikan bilang banci kepada orang yang ngomong barusan. Maksudnya saya tidak pernah melihat ada ulama FPI seperti halnya apalagi Habib Rizik itu ketika sedang ceramah bilang tolong ya jangan disebar ya. Ketakutan terjadi apa-apa atau gimana, berarti dari sana saja sudah jelas poinnya. Bahwa apa yang dia sampaikan itu menurut dirinya sendiri pun akan menjadi masalah. Kan kacau. Logika main otak, pakai otak pakai gitu ya. Gitu. Jadi liar ngebandungan. Jadi satu, dia bilang kepada Habib Rizik ini, si Rizik ini udah nggak sopan. Dia itu seorang habaib, duriah Rasul, keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana walaupun ada setitik kesalahan, jangan harus hati-hati, jangan sampai menegurnya itu disamakan dengan orang biasa. Yang kedua, saya nyimpang nih sedikit. Biarinlah itu ngobrol sama sedulur-sedaya, lama juga. Saya nyimpang sedikit. Orang-orang yang masih bilang, saya sudah suka kadang sepintas memperhatikan bilang chat sek dengan si Pirja lah dan sebagainya. Habib Rizik, saya ini ngomong udah diulang-ulang sebenarnya. Saya sering bahas masalah ini. Habib Rizik itu sudah ngadain mubahalah. Dia itu tidak merasa melakukan chat sek dengan si Pirja ini.
itu adalah fitnah keji. Dan bagi orang-orang yang masih percaya terhadap chat-sek ini, silakan Anda tinggal tanggapi mubahlah Habib Rizik. Jika seandainya Habib Rizik yang bohong, dia yang diajak oleh Allah. Dan seandainya Anda yang memfitnah dan Anda meyakini bahwasanya chat-sek itu benar, silakan Anda yang diajak oleh Allah gitu. Tinggal Anda layani, tinggal Anda tanggapi, tinggal bilang ini, ya saya layani. Ini contoh ya, ya saya layani mubahalanya Habib Rizik tentang masalah chat-sek si Firja ini. Gitu. Jadi itu nyambung siapa otaknya terdipakai. Jadi emang jelma-jelma jika siapa garoblok belegug sih siapa tah. Banget denggelen unggul gitu. Istibejaan di bawah lagi. Udah dibilangin dari dulu juga. Gitu bahwa masalah chat-sek itu palsu. Dan Habib Rizik itu sudah dengan terang-terangan mengatakan bahwasannya bahwa chat-sek itu adalah palsu. Gitu. Yang nggak percaya silakan tanggapi mubahalah saya, kata Habib Rizik sampai seperti itu. Gitu. Lalu kalau dia poin yang kedua saya nyimpang nih sedikit. Karena ini berkaitan dengan Habib Rizik biar tidak ada lagi orang-orang blekok sabidin nu beungeut teh tenggeulun aing, jeung tenggeulun zaman-zamannya aka ulama jeung ka habaib, ami teh cumur atuh paduwe goblok gitu nya. Aing sok sebel ngadenge jelema-jelema nu semodol gitu tah. Gitu. Bari ka marukanan meureun sia teh merasa sia warani gitu nya disangkana meureun disangkanya itu orang itu enggak berani gitu. Orang lain juga punya keberanian, batu ge bogaeun kawani mah koplok gitu nya. Tos sok beletuk we nyungur teh. Gitu, bisa dikepret wae. Ya, posisi teduh ampun ya Allah ya Rabbi. Jadi posisinya yang poin yang kedua selain masalah chat si Firja, jika Anda mengatakan bahwa Habib Rizik kesana kabur kalau nggak ada masalah beluguk tolol, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah apakah pantas dikatakan pengecut belekok? Beliau hijrah itu demi masalah dan berani tanpa strategi, itu namanya ada tolol, belekok, samidin, beleguk, tak pakai otak. Itu namanya untuk menyusun siasat, menyusun lagi kekuatan di masa-masa beliau itu sedang terancam dalam perjuangan, apalagi di masa-masa baru Islam pada waktu itu. Rasul itu bukan pengecut, sedang menyusun siasat untuk memperjuangkan Islam gitu, seperti itu beleguknya pakai otak gerak. Jadi masalah pengecut gitu. Aduh liar ngobrol jeung kelompok-kelompok noning bari serebet mah gitunya maklum apal serebet tuh cuma ngobrol we malah mau pati serius ngobrol lagi itu tuh ngobrol jeung sedulur sedayana atur nuhun sayana sudah notos sarumpingnya anu ngiring live sareng sim kuring yang ikut live pada kesempatan kali ini gitu. Kita lanjut ya, tadi udahlah dia bilang si Rizik katanya. Aduh ya kolot cenah kiai tapi omong-omongan itu make akhlak kahabaib jelas duriah nate duriah Rasul catatan tercatat diakui di lain Habib palsu. Aduh ampun kawala tak aing paur ngaran-ngaran wani ka habaib mah dina aya salana ge tegur mun wani tapi make sopan santun saeutik-saeutik lemah lembut tulis sopan jelema biasa itu harus siapa bola aing ngabahas Habib Lutfi wah bebeakan sia mah aing mah kasieun saya itu ketakutan takutnya ada orang-orang sekarang kan banyak orang-orang yang sekarang sedang Islam liberal anu kararoplok gitu nya anu nyebutkeun bahwa ditiung teh naon ngaranna teh ngan saukur budaya Arab dan syariat Islam, aing teh kasieunan gitu. Ketika dulu pada munculnya gitu ada foto yang tersebar istri beliau dikatakan bahwasanya tidak berkerudung, saya hanya menyampaikan hukum. Itu ketakutannya orang-orang mencontoh tuh kan Habib Lutfi juga takutnya seperti itu dan saya menyampaikan dengan sangat sopan, "Sia mau nyerang aing meni bebeakan." Gitu. Padahal saya sangat santun menyampaikannya. Saking hati-hati karena ketakutan nanti orang-orang yang awam itu justru menganggap meyakini bahwa tuh kan ada contohnya. Beliau kan seorang habaib, beliau seorang ulama besar. Saya takut terjadi hal seperti itu dan saya ridho dihujat sampai seperti apapun daripada syariat agama Islam diacak-acak oleh orang liberal. Itu. Saya bukan membicarakan makom Habib Lutfi, beliau bukan makomnya, tidak akan keukur oleh kita. Itu. Beliau itu seorang aulia, seorang ulama besar, seorang habaib yang kadang tidak setiap orang bisa mengerti pada posisi-posisi makom tertentu. Itu apalagi kalau kita ngobrolin wali-wali yang majdub dan yang lainnya. Tapi ini ranahnya syariat. Ranah di umat itu nggak bisa nyampur adukan hal-hal perkara-perkara menyampaikan sebuah perkara yang memang tidak akan ketakar kalau ukuran akal orang-orang biasa. Jadi kita harus hati-hati, makanya syariat dan hakikat itu harus seimbang. Gitu. Ketika ada perkara-perkara yang nantinya akan menyebabkan perkara-perkara syariat jadi rusak, kita harus meluruskannya. Seperti itu. Kembali lagi kepada pembahasan, jadi panjang aing ngomong. Nah, penting. Lalu yang kedua dia mengatakan katanya si Rizik ini walaupun dia tinggal di Arab, tapi dia nggak bisa katanya nggak bisa mendudukan khilafah. Aduh, ampun liur gitu, aing liur gitunya. Jadi posisi kayaknya dari dulu sudah jelas Habib Rizik dan FPI yang dia dirikan
Sudah jelas dia setuju dengan NKRI. Gitu, karena walau bagaimana Habib Rizik sudah jelas mengatakan di ceramah-ceramahnya gitu. Khilafah itu mufakat, semua itu adalah sejarah dan suatu saat akan berdiri lagi di masa pimpinan Imam Mahdi. Kenapa Anda hubung-hubungan dengan Habib Rizik? Habib Rizik selama ini tidak pernah menentang NKRI. Yang penting tegakkan NKRI sesuai dengan NKRI yang sebenarnya. Undang-undang dasarnya jalankan, poin-poin Pancasilanya jalankan. Jangan hanya teriak-teriak saya NKRI, saya Pancasila, NKRI harga mati, tapi siapa korupsi, ngelebok duit rakyat gitu kan, liar ngabambok ke Bandungan lagi siapa. Apakah pernah Habib Rizik memakan uang rakyat? Apakah pernah Habib Rizik itu korupsi? Apakah pernah Habib Rizik menyakiti rakyat? Tidak pernah, saudara. Itu tapi sekarang orang-orang yang teriak asa aing pang NKRI nah. Aduh, kabur mau duit rakyat gitu kan. Ngelebokan duit rakyat, liar sama Bandungan nah gitu. Tapi yang ketiga, ini kalau tadi tidak salah, ini orang sampai ini jangan direkam ya. Ini yang saya lucu. Ini jangan direkam ya, jangan disebarin. Tolong untuk di sini saja. Padahal itu sedang live, ya sudah direkam lah. Sudah ada jejak digital itu memang lumayan jahat, Jenderal. Itu ya Allah, ya Robi. Berarti logika, kita main logika. Kalau orang sudah mengatakan, dia kan sedang ceramah dengan PD-nya menghina Habib Rizik dengan mengatakan si Rizik dan kan dengan seenaknya gitu kan. Gitu, lalu dia mengatakan jangan direkam ya. Berarti ada yang tidak beres dengan apa yang dia sampaikan. Kalau memang apa yang dia sampaikan merasa benar, kenapa Anda mesti takut disebarkan videonya? Dan apakah Anda tidak sadar itu sedang live? Lanjutlah. Siapa yang menguasai medsos, dialah yang menguasai dunia. Betul-betul. Ini omongan saya begini dipelitkan Kang Said aja di fitnah Syiah, bayangkan. Karena basis Wahabi adanya di Saudi Arabia. Sedangkan Said Akhil Siraj adalah alumni Saudi Arabia. Gerak mereka Kang Said tahu semua. Tapi dipitnah Kang Said adalah bayangin, Pak. Membunuh karakter ketua umum PBNU. Zaman Gus Dur juga begitu. Sekarang kembali sekarang Said Akhil Syiah, Said Akhil Syiah, Said Akhil Syiah. Masya Allah. Ini kalau disebarkan fitnah besok terhadap PBNU, karena saya ini adalah Rois Surya PBNU. Tolong Kang jangan ya. Ya. Lihat pegang ini siapa sih? Tolong Kang jangan ya, jangan disebar ya. Yang pegang ini siapa Kang? Siapa yang? Aduh. Sebab bahaya banget Kang, bahaya banget Kang. Oh bahaya, lah ya bahaya kalau apa yang Anda sampaikan itu Anda sendiri pun merasa tidak nyaman dengan apa yang Anda sampaikan gitu. Kalau orang ideologis, prinsip, jujur, apa adanya, tidak dibuat-buat, dia akan merasa yakin dengan apa yang ia bicarakan. Jadi intinya begini. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Lanjut lah, liur. Kaderisasi mewakili daripada Abah Bustomi tentang keeduan, ya. Ini dimatikan dulu. Matikan katanya. Ini sampai dulu. Dan jangan ada yang merekam. Yang merekam saya doain kencing denger. Katanya dia doain kalau ada yang merekam, dia doain kencing gak berhenti katanya. Aduh, ya Allah. Awas tanggung jawab saya boy. Ini adalah guru saya dari zaman Gus Dur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau buka AW galak, datang ke begini. Ada Kang ada. Istri saya kan galak bisa kan. Diberi dukun kemana nak. Suruh ngadar undur. Istri marah, undur. Nah ini satu lagi lah, sedikit lagi, ini cuman berapa, 30 detik ini yang terakhirnya. Untuk alumni Mesir, bagaimana lahirnya khilafah? Beliau tahu banget Kang Biasa. Ini rekaman jangan disebar ya. Ya jangan ya. Ini rekaman jangan disebar ya, tolong ya, jangan ya. Aing salah ngomong. Nggak boleh, hanya untuk kiai nggak boleh. Kalau sebar saya tutup. Kalau disebar saya tuntut katanya. Logika dia ngomong di publik. Orang merekam itu udah dikonsumsi publik gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, payah dia aing. Apena. Astagfirullah. Sebab sekarang ini kata Gus Dur benar sebelum meninggal. Siapa yang menguasai medsos, dialah yang menguasai dunia. Betul. Ini omongan saya. Udah. Astagfirullahaladzim. Sedulur yang diberkahi Allah, mohon maaf yang sekali lagi buat yang baru hadir ikut live pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya tidak jawab salam. Saya sudah humkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya yang mengucapkan salam yang kedua.
yang bertanya atau apapun itu, saya tidak langsung merespon karena biar saya fokus menjelaskan permasalahan ini. Dan yang ketiga, yang baru hadir mungkin nanti bisa nonton fullnya dari versi offline-nya saja, monggo silahkan. Intinya saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini memang sedikit sibuk acara-acara ceramah, apalagi di bulan-bulan seperti banyak PHB seperti ini, acara-acara kajian, belum lagi ngeruat, ngerukiah dan sebagainya, barusan juga tamu baru pulang. Jadi posisinya biasanya saya seringnya offline kalau menanggapi permasalahan-permasalahan ini. Tapi karena waktu yang sudah tidak mencukupi, badan yang sudah tidak memadai, ini juga sampai di kop nih, sampai merah seperti ini, di belakang juga di krok. Sampai udah kecapean masuk angin. Jadi posisinya mohon maaf kepada seluruh saudara jika beberapa minggu ini di bulan-bulan ini saya jarang hadir. Tapi nggak apa-apa lah, live juga, yang penting bisa diambil manfaatnya. Yang jeleknya jangan diambil karena saya juga manusia biasa, pasti banyak jeleknya. Kalau ada yang baik menurut Allah dan baik sekiranya bisa diambil kebaikannya, monggo silahkan ambil. Intinya saya juga ngobrol sedikit capek. Jadi ada seorang kiai NU, bahkan pengurus NU, yang dengan sangat berani, dengan sangat lancang menghina seorang habaib, seorang duriah Rasul, yang padahal beliau ini tidak merugikan negara, tidak pernah makan uang rakyat, tidak pernah bawa kabur uang rakyat, tidak main proyek-proyek gitu kan yang merugikan rakyat dan sebagainya. Beliau ini selama ini adalah orang yang tegas, orang yang sangat luar biasa tegas dalam menegakkan kemuliaan Islam dan menjaga NKRI dari penjajah asing ataupun asing, saudara. Dan beliau ini sangat tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar. Karena walau bagaimanapun, saya kadang suka berpikir, kenapa gitu orang seperti beliau ini justru ada aja gitu orang-orang semacam ini ngatakan si Rizik lah, ngatakan Habib Cabul lah. Saya udah bahas ya masalah si Pirja tadi juga, padahal sering saya bosan membahas masalah ini. Jadi saya suka miris gitu, karena walau bagaimanapun hidup kalian ini nggak bakal berkah, pasti kawal atas ya. Itu ngahinakeun kahwaiban, itu ngahinakeun dengan kata-kata yang sangat kasar, tidak pantas. Adapun jika Anda menganggap ada sesuatu yang salah menurut Anda, silakan Anda tegur dengan baik-baik. Karena seorang habaib pun bukan nabi, tidak maksum, tidak sempurna. Tegur dengan baik-baik kalau Anda berani. Tegur dengan baik-baik. Monggo, mau di media, mau langsung, monggo silakan. Tapi sampaikan dengan baik-baik. Misal contoh, menurut saya, apa yang menjadi ideologi Habib Rizik ini saya ada sedikit kurang setuju. Misalnya dalam poin Anda jelaskan. Tapi mohon maaf, ini adalah dari kebodohan saya. Mungkin beliau juga memiliki kepahaman ilmunya, saya pun memiliki kepahaman yang diajarkan oleh guru-guru saya, misalnya seperti itu, kan enak. Kalau memang Anda menganggap tidak mengerti itu. Lalu kalau kita membahas tentang sesuatu yang anggaplah tidak masuk terhadap akal Anda, poin yang mana sih sebenarnya? Kalau kita memperhatikan kiai ini, gitu kan, ketika dia menyerang mengatakan si Rizik, lalu dia mengatakan bahwa dia di Arab tapi tidak bisa mendirikan khilafah, logika. Terus dia tinggal di Arab, logika mau mendirikan khilafah gimana? Lalu pertanyaannya memang siapa yang mau mendirikan khilafah? Dengan terang-terangan, dengan jelas, di ceramah-ceramah Habib Rizik, ataupun di ideologi-ideologi di ADART, FPI, bukunya setebal ini saya pernah baca. Itu walaupun saya bukan anggota FPI, silakan monggo tanya ke pengurusan di Ciamis. Saya bukan anggota FPI, tidak punya KTA sekalipun. Jadi posisinya FPI itu sudah jelas mufakat. Begitupun dengan Habib Rizik yang sebagai pendirinya tidak pernah menentang NKRI. Dan beliau setuju dengan NKRI, tinggal kita menjalankan NKRI ini. Jangan cuma teriak-teriak NKRI harga mati, saya Pancasila, saya NKRI, tapi korupsi, kabur bawa duit rakyat gitu. Tinggal jalankan, poin-poin Pancasila itu tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada yang bertentangan, apalagi di poin pertama itu adalah urusan akidah, saklek ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa yang mau ditentangkan? Khilafah ini sudah mufakat, itu adalah sejarah. Tapi kalau Anda menghina khilafah, ini kacau pemikiran Anda, karena itu adalah aturan Allah dan suatu saat nanti akan berdiri lagi di bawah pimpinan Imam Mahdi. Jadi ini logika gitu. Kalau Anda benci HTI, monggo silahkan, itu hak Anda. Gitu, hak Anda, mau Anda hantam HTI, bodoh amat, kumaha maneh we lah. Tapi ketika Anda membenci khilafahnya, apalagi nyerang-nyerang Habib Rizik yang sudah jelas-jelas selama ini tidak menggembor-gemborkan khilafah. Gitu. Karena yang menggembor-gemborkan khilafah ini kan HTI. Kalau Anda menganggap HTI ini ingin mendirikan lagi khilafah dengan kifayah-kifayah mereka, ingin menentang NKRI, monggo Anda mau ngomong apapun. Tapi bagi kami khilafah itu adalah ajaran Islam dan bagian dari sejarah yang suatu saat nanti akan berdiri lagi di bawah pimpinan Imam Mahdi. Dan kami tidak pernah menolak keberadaan NKRI. Gitu, karena walau bagaimanapun NKRI, poin-poin Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang jadi bertentangan itu adalah ketika keluar dari mulut-mulut munafik yang mengatakan saya NKRI, saya Pancasila, NKRI harga mati, tapi tukang ngelabukan duit rakyat, kabur bawa duit rakyat dan sebagainya. Itu yang mengacaukan, bukan masalah nyerang Habib Rizik. Gitu. Lalu yang poin yang ketiga dari ceramah Bapak Kiai ini, lalu kenapa Anda mesti takut
sampai ketakutan, sampai mewanti-wanti jangan disebar videonya, jangan direkam ya, jangan direkam. Padahal udah direkam, itu udah live. Saya lihat di videonya itu live streaming gitu kan. Udah live lah. Orang-orang udah nonton. Terus kenapa Anda mesti takut dengan apa yang Anda sampaikan? Berarti ada masalah dengan apa yang Anda sampaikan, Saudara. Seperti itu. Gitu, saya heran aja ini kiai pada udah sepuh dari dari badannya aja, dari tampilannya sudah sepuh. Padahal ulama yang sepuh itu dalam ngomong, dalam sikap lebih arif, lebih bijaksana. Gitu kan, tidak akan berani orang yang berilmu dan ilmunya diamalkan, tidak akan berani ngomong kepada seorang habaib dengan mengatakan sirijik. Aduh, astagfirullahaladzim. Sedulur yang diberkahi Allah, mungkin kesimpulannya seperti ini. Kita sudah bisa lah menyimpulkan bagaimana dan siapa orang-orang yang ideologis, orang yang prinsipil. Yakin saya tidak pernah mendengar ceramah Habib Rizik ataupun ulama-ulama FPI dia bilang sedang dakwah misalnya jangan direkam ya, tolong jangan direkam, jangan disebarin ya. Tidak pernah saya lihat seperti itu. Saya heran. Lalu kesimpulan yang lainnya adalah kenapa ini orang gitu kan, kiai-kiai sebagian di NU ini gitu kan malah nyerang orang-orang yang padahal sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. FPI juga sama dalam dalam amaliyahnya sama kayak orang-orang NU. Banyak orang yang tahlilan, dzikiran gitu kan, manakiban, orang-orang toriko biasa ngerayain 7 bulannya, 4 bulannya dan sebagainya, ziarah kubur dan yang lainnya. Begitupun dengan Habib Rizik. Saya heran gitu sama orang-orang seperti ini, amaliyahnya sama. Itu kan akidahnya sama. Aduh, liar nggak Bandungan teh. Tapi kalian ini justru kemarin, wah kiai dihantam-hantam, yang dianggap HTI ditunjuk-tunjuk kiai sepuh, jadi udah nggak ada akhlak. Nah, di video sebelumnya yang admin uploadkan ketika tentang ceramahnya Habib Syekh, nah itu baru ulama NU yang top markotop. Sedulur sedayana, kita cinta NU, kita cinta FPI, kita cinta Muhammadiyah, mau NU, mau FPI, mau Muhammadiyah atau ormas manapun itu, selagi mereka benar-benar menjalankan Islam dengan kafah, selagi mereka benar-benar menggunakan agama untuk benar-benar berjuang di jalan Allah, mereka benar-benar hidup untuk agama, bukan hidup dari agama, maka kita ikuti ulama-ulama dari kelompok manapun itu, seperti hanya mau FPI, NU ataupun Muhammadiyah, saudara. Monggo silakan. Gitu. Yang penting mau di MU, mau di NU, mau di FPI, mau di Muhammadiyah, ikuti yang benernya karena oknumnya juga pasti ada. Mau di NU, mau di FPI, mau di Muhammadiyah pasti oknumnya juga ada. Itu udah jelas, udah sunatullah. Ikuti ulama-ulama yang lurusnya. Dan sekali lagi mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada salah menurut Allah, itu dari kebodohan saya sendiri. Ada ucapan atau sikap yang memang kurang merenah kalau kata orang Sunda, mohon dimaafkan. Mungkin saya sudah sangat-sangat kelelahan, sangat-sangat kecapean. Mohon doanya dari seluruh saudara juga agar Allah memberikan kekuatan, kesehatan kepada saya untuk menjalani aktivitas dakwah ini. Itu makanya saya sering juga jarang tampil, mohon maaf gitu kan kepada seluruh saudara. Dan saya doakan juga seluruh saudara yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan, Allah sembuhkan. Dan sakit yang menjadi kiparat untuk dosa-dosa sedulur, dan Allah memberikan kesehatan dan sehatnya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang sedang punya utang piutang, semoga Allah mudahkan agar sedulur saudara bisa bayarnya dengan lancar gitu kan. Lalu semoga sedulur saudara yang sedang banyak sekali urusan problem kehidupan, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan orang sedulur saudara yang sedang usaha, semoga Allah lancarkan, Allah berkahkan, Allah mudahkan, dan Allah berikan rizki yang berlimpah ruah, yang berkah, dan digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling doakan, saling mendoakan demi kebaikan. Intinya tidak mengurangi rasa hormat saya jika ada yang baru hadir atau mengucapkan salam. Saya sudah umumkan tadi, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua, jika ada yang bertanya, mohon maaf jika seandainya saya tidak tidak balas, tapi chat-chat saudara-saudara yang sedang live ini insya Allah nanti saya baca karena live chatnya juga ada insya Allah. Dan saudara-saudara yang belum nggak nonton dari awal, monggo bisa nonton di offline-nya. Sekali lagi mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini salah menurut Allah, itu dari kebodohan saya. Benarnya itu yakin dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga bisa bermanfaat untuk saya dan untuk sedulur-saudara. Semoga kita semua Allah berikan panjang umur, sehat lahir batin, kaya hati, kaya harta, dan semuanya digunakan untuk taat kepada Allah. Dan semoga segala urusan kita, hajat kita dunia dan akhirat, semoga Allah mudahkan, Allah ijabah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan setiap langkah kaki kita selalu ada dalam ridho dan kasih sayang Allah. Dan wabil khusus, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang ahli taat, ahli tobat, ahli sholat, ahli marifat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadal alama saghiran amamana wa da'a ismaka yakifu daiman fi qulubina kullu syai'in halikun ila wajha rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina rabbi tamim lana bil khairi amalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sedulur sedayana yang baru hadir.